Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Sukamto, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, dengan NIM 031425716110. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 067259 Medan, kelas 6 SD, dengan materi hidup damai dengan saling memaafkan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak bapak semuanya, sebelum kita belajar, kita siapkan dulu ya kondisi kita. Ketua kelas mana? Ketua kelas? Oke, silakan maju. Berdiri. Bersiap. Beri salam kepada Bapak Guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai. Oke, setelah menyanyikan lagu kebangsaan, sebagaimana juga kebiasaan kita di awal pembelajaran, kita akan membaca surah-surah pendek. Surah apa yang hari ini mau kita baca? Surah Ad-Duha. Oke, kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita ini, Bapak ingin bangkitkan semangat kalian untuk belajar. Kita yel-yel dulu, oke? Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke, sekarang Bapak mau cross check dulu kehadiran kalian semuanya. Ketua kelas, perhatikan, ada yang tidak datang? Hadir semua? Ya, alhamdulillah. Ya, apakah anak-anak Bapak semuanya di sini pernah berbuat salah? Pernah? Berbuat salah sama kawan pernah? Sama kawan? Ada yang punya kasus pernah bersalah sama kawan? Yang pernah berbuat salah sama saudara di rumah? Pernah juga? Ada yang enggak, ada yang pernah ya. Kemudian ada yang pernah berbuat salah sama orang tua? Ada yang tidak, ada yang pernah. Setiap kasus ternyata masing-masing ada pelakunya. Terus kalau kita sudah berbuat salah, kira-kira ada perasaan bersalah enggak dalam diri kita? Ada. Kenapa kok kita merasa bersalah? Kenapa kira-kira? Apa alasannya kenapa kita akhirnya merasa bersalah? Ya karena perbuatan salah. Nggak mungkin kemudian menjadi sebuah perbuatan yang benar. Terus kalau udah berbuat salah, kira-kira ada nggak jalan untuk memperbaikinya? Apa kira-kira jalan untuk memperbaikinya? Minta maaf. Artinya apa? Bahwa
manusia tidak ada satupun yang tidak pernah berbuat salah. Nabi Adam aja berbuat salah, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surga. Terus apa yang dilakukan oleh Adam? Minta ampun kepada Allah. Nah, itu juga kita sebagai seorang manusia. Nah, kalau sudah berbuat salah harus minta ampun kepada Allah. Sama manusia minta maaf. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini rupanya? Cerita kita ini. Iya, kita cerita tentang agama. Oke. Tapi sebelum itu Bapak ingin, karena hari ini kita nanti mau bekerja sama secara kelompok dalam proses pembelajaran, maka Bapak minta kalian untuk ngambil nomor abjad. Nanti sesuaikan nomornya, yang nomor 1 berkumpul dengan nomor 1, nomor 2 berkumpul dengan nomor 2, nomor 3 berkumpul dengan nomor 3. Oke, nomor 1 sini. Mulai, Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2 sini ya. Jadi, kita akan belajar tentang apa? Tadi kalau kita balik ke pembahasan tadi tentang hidup damai dengan saling memaafkan. Ya. Oke, adapun kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita dapati dari pelajaran kita hari ini, pertama yaitu nanti kita semuanya akan memahami pengertian maaf sehingga kita bisa menyebutkan maaf. Bisa menyebutkan maaf? Coba sebutkan lo. Nih. Kemudian kedua, menjelaskan pentingnya meminta maaf ketika berbuat salah. Kemudian ketiga, menyebutkan cara-cara meminta maaf dengan baik, menjelaskan pentingnya memaafkan kesalahan orang lain. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana cara atau adab dalam meminta maaf dan memberikan maaf. Kemudian menyebutkan hikmah dari memaafkan. Oke. Namun sebelum kita lebih dalam lagi mempelajari apa itu pengertian maaf, bagaimana kita harus memaafkan orang, kemudian apa hikmah dari memaafkan orang, kita akan melakukan asesmen awal dengan sebuah kuis. Nah, nanti kalau Bapak minta kalian maju dengan pilihan nama di sini melalui media word wall namanya. Aisyah, maju ke depan. Saat kita melakukan kesalahan pada orang lain, langkah pertama dan harus utama yang dilakukan sebagai seorang muslim adalah apa? A. Betul apa enggak ini? Oh, bagus. Tepuk tangan untuk Aisyah. Syakira. Oke. Silahkan maju. Oke ya, kita cross check dulu. Nomor berapa? Mau dipilih? Nomor 2. Oke. Sikap ikhlas menerima kesalahan orang lain, menghilangkan rasa benci dan tidak membalas dendam disebut sebagai sikap apa? D. D apa itu? Saling memaafkan. Betul? Betul. Oke. Tepuk tangan untuk Syakira. Alhamdulillah, berarti pemahaman awal kebiasaan saling memberikan maaf sudah ada di dalam pengetahuan kalian semua ya. Dan terbukti dari beberapa pertanyaan yang sudah Bapak lontarkan di sini. Oke, untuk lebih mendalam lagi tentang kebiasaan memberikan maaf ini, setelah permainan ini kita selesaikan, gimana perasaan kalian? Senang? Senang ya, apalagi jawabannya betul. Oke, di sini Bapak kasih tayangan sebuah video untuk bisa kita ambil pelajaran dari video ini. Walaupun sangat singkat videonya. Oke, kita lihat dulu ya. Oke ya, jadi
PD itu bentuk kejahilan anak-anak. Biasa kan kayak gitu kan. Jadi dari situ kita bisa nggak menarik kesimpulan apa sih pengertian maaf itu? Pengertian maaf. Apa? Ada yang mau komentar? Pengertian maaf. Alvin, pengertian maaf kira-kira apa? Rianda, pengertian maaf kira-kira apa, Rianda? Hah? Azam? Menyatakan penyesalan. Ada lagi yang berpendapat lain? Sakila? Apa? Kira-kira? Mengucapkan kata maaf agar dihapuskan kesalahan kita. Iya, bagus. Itu adalah pengertian dari maaf menurut versi kita ya. Menurut versi kita. Oke, sekarang ada nggak di dalam Al-Quran kira-kira kata maaf itu? Nah, kalau kita ingat pelajaran yang lalu, ada pelajaran Al-Afu namanya. Al-Quran sudah menjelaskan tentang Al-Afu. Nah, tentang afu bagaimana memohon maaf dan bagaimana cara meminta maaf itu ya. Arti di dalam Al-Quran afu itu adalah menghapus. Menurut kamus bahasa Indonesia, maaf itu adalah ungkapan penyesalan. Nah, pengertian maaf itu sendiri, memaafkan itu sendiri tentu beda dengan pengertian maaf. Memaafkan berarti menghapuskan atau melepaskan rasa dendam di hati dengan ikhlas. Apa pentingnya menyatakan penyesalan? Ada kira-kira yang mau komentar? Apa pentingnya menyatakan penyesalan? Ada? Dalia? Pentingnya menyatakan penyesalan? Penting nggak? Penting. Tahu nggak alasannya? Penting. Karena telah berbuat salah. Ya, bagus. Pentingnya kita menyatakan penyesalan itu agar kita hidup lebih tenang. Tidak dihantui dengan perasaan bersalah. Kalau kita bersalah sama orang kan akhirnya lari-lari kan dari tempat sembunyiin. Nah, adapun syarat dan adab memberi maaf yang baik. Pertama, mengakui kesalahan. Kedua, menyesal atas kesalahan. Ketiga, jangan lagi mencari alasan. Keempat, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kelima, bertekad untuk tidak mengulanginya. Keenam, jika berupa harta yang kita ambil, maka harta itu harus kita berikan kembali padanya. Kemudian ketujuh, yaitu kesiapan mental untuk merendahkan diri di hadapan orang yang pernah dianiaya atau dizalimi. Harus merendahkan diri. Jangan pula berkaca pinggang sombong. Minta maafku ya. Awas kalau nggak kau kasih maaf. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus dengan rendah hati di hadapan orang yang pernah kita sakiti. Betulkah menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan? Kira-kira betul nggak nih? Menyatakan penyesalan lebih mudah daripada memberi maaf atau memaafkan. Memberi maaf itu gampang nggak? Kita udah disakiti nih, sakit kali hatiku katanya. Terus datanglah dia yang menyakiti hati kita. Wah, minta maaf lah aku, wah. Kira-kira wah itu akan berlapang dada nggak? Terus memaafkan kita tiba-tiba? Tentu tidak semudah itu. Jadi menyatakan penyesalan atas kesalahan membutuhkan apa? Jiwa kesatria. Ingat, menyatakan penyesalan harus memiliki kesiapan untuk tidak patah semangat. Karena biasanya ini kan tantangannya besar nih. Apabila belum atau tidak dimaafkan dalam 1 atau 2 kali, mungkin bahkan berkali-kali menyatakan penyesalan. Berbolak-balik kita datang, nggak juga dikasih maaf. Oke, mengapa harus memaafkan?
manusia yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi manusia yang baik itu adalah yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati dan perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Oke. Allah berfirman, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. Ini perkataan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 263. Oke. Adapun syarat-syarat dan adab memberi maaf yang baik, nah, ini adab yang harus kita miliki dalam memberi maaf yang baik. Pertama, ikhlas. Udah disakiti pun kita harus ikhlas. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena dianya, tapi karena Allah lah kita memberikan maaf. Kemudian kedua, melepaskan hak untuk membalas. Padahal ada kesempatan kita untuk balas ini. Putus. Kemudian ketiga, tidak menuntut denda atas syarat. Nah, tidak menuntut. Kemudian apa? Menghapus rasa sakit hati. Dah lah. Yang udah sudah gitu ya. Kita hapuskan. Kemudian tidak menyisakan dendam, menghapus amarah. Oke, berikutnya hikmah saling memaafkan. Apa saja hikmah saling memaafkan yang bisa kita dapati dari pelajaran yang sudah kita coba bahas tadi ini. Gitu. Jadi setidaknya ada banyak manfaat dari hikmah memaafkan. Apa? Mendapatkan pahala yang lebih. Terus apa lagi? Nih, kelompok 3. Ayo. Apa hikmah memaafkan? Ya? Mendapatkan pahala yang lebih, sama dengan yang ini, sependapat berarti ya. Oke. Ayo. Kelompok 4. Mempererat persaudaraan, tali silaturahminya menjadi lebih kuat. Kita ulas ya. Jadi pertama, kita akan dimuliakan oleh Allah. Jadi kita tidak akan jadi hina karena dengan memaafkan orang lain. Kemudian yang kedua, mendapatkan pahala melebihi pahala sedekah. Ketiga, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati. Keempat, mempererat rasa persaudaraan dan silaturahmi. Kelima, menjadi sehat lahir dan batin. Sekarang kita melakukan sesi diskusi tentang kejadian sehari-hari ketika kita melakukan kesalahan dengan berbagai kasus. Tadi kan kalian udah bilang kan, ada kesalahan kita sama kawan, ada kesalahan sama orang tua, ada kesalahan sama kawan sekolah, ada kesalahan sama guru misal, kadang. Ya kan? Seperti itu. Nah, dari kasus-kasus yang nanti Bapak contohkan di sini, kalian buat sebuah poster. Kemudian setelah posternya jadi, kalian presentasikan ke depan. Nanti setiap kelompok. Namun sebelum itu Bapak kasih ininya, pilihan kasusnya sesuai dengan nomor yang kalian peroleh. Kalian nomor 1. Oh, cocok ya, pas pula sama kelompok nomor 1 ya kan. Oke ya. Ini contoh kasusnya yang harus dipelajari, kemudian nanti dibuat dalam bentuk poster. Oke, Bapak akan berikan bimbingan nanti mengerjakannya dengan poster, dengan ini ya, kertas karton yang Bapak siapkan. Nah, udah berarti udah paham. Oh iya, bisa. Bisa. Iya. Nah, di sininya juga boleh.
Dahi kelompok 4 akan menjelaskan tentang kejadian tidak mengerjakan PR matematika. Yaitu ceritanya adalah Bimo terlalu asik bermain game hingga larut malam dan ia ketiduran tanpa sempat mengerjakan PR matematika. Kata bijaknya adalah kesalahan adalah pelajaran yang berharga, namun memaafkan adalah kebijakan yang tinggi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Terbang di langit. Aku jadi sangat ingin mencoba mengendalikannya. Aku merengek meminta izin, tetapi Rudy khawatir karena pesawat itu sangat mahal dan masih baru. Dia hanya mengizinkanku memegang remote sebentar saat pesawat sedang stabil di udara. Saat giliran tiba, aku merasa tegang sekaligus bersemangat. Namun, tanganku tidak sengaja menyenggol tombol kendali secara keras. Pesawat itu langsung meleset tak terkendali ke arah pagar beton di sudut halaman. Duk, terdengar suara keras. Rudy dan aku berlari menghampirinya. Sayap kanan pesawat itu patah total dan baling-balingnya pecah berkeping-keping. Ajaibnya, kesalahan adalah pelajaran yang pahit, tetapi memaafkan adalah hadiah termanis. Ia bukan sekedar mengakhiri masalah, namun juga merajut kembali tali persahabatan yang sempat terputus. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Inspirasi kita semuanya. Semoga apa yang kita sudah tuangkan di poster-poster kita ini bisa semakin memahamkan kita tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini. Anak-anak Bapak semuanya, setelah kita tadi menyelesaikan tugas poster ini, nah kita mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Kira-kira dari sekian banyak yang sudah kita diskusikan dan sudah dituangkan di dalam poster ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran kita? Apa kira-kira? Memaafkan adalah akhlak mulia, ya. Kemudian apa lagi? Nah, ya Al-Karim, akhlak mulia. Terus ciri orang bertakwa, apa lagi? Kunci hidup damai. Nah, simpulan akhir dari pelajaran kita bahwa memaafkan adalah akhlak yang sangat mulia, sangat terpuji, dan dia adalah menjadi kunci kehidupan kita akan menjadi damai. Nah, semua ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Caranya gimana? Mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika saudaramu ada yang merusak makananmu tidak sengaja, maka cepatlah berikan maaf kepada dia. Jika temanmu ada yang lupa mengembalikan pensilmu, maafkanlah. Oke, nanti Bapak kasih PR ya untuk kalian ya, dikerjakan di rumah. Nanti Bapak kasih PR dalam bentuk asesmen akhir yang kalian kerjakan di rumah. Oke, ini saja pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita tutup pertemuan kita, pembelajaran agama kita hari ini dengan membaca doa agar ilmu yang kita peroleh hari ini membawa berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu di pekan depan dengan pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.